Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah dan sudah bisa merubah pola pikirnya semakin lebih baik, ya, semakin lebih enak lagi, semakin lebih santai lagi, ya. Karena memang kita itu butuh meyakinkan diri sendiri bahwa kita akan terbebas dari seperti ini, ya. Kalau misalkan ditanya bisa kumat, ya pasti, ya. Yang namanya semua penyakit itu kadangnya kalau misalkan sudah ada pada diri kita biasanya akan kumat lagi gitu, atau akan kenal lagi, ya, atau ya akan nempel lagi gitu. Nah, teman-teman yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, yang saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan nanti semuanya dalam keadaan yang sudah sangat membaik, ya. Karena gini teman-teman, intinya kalau kita sudah makan enak, sudah bisa tidur pulas, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa berbahagia, anggaplah teman-teman sudah sembuh, gitu kan. Adapun sensasi sedikit-sedikit, anggap aja itu angin yang berlalu, atau anggap aja itu pemberi alarm untuk kita. Teman-teman, hari ini saya ingat pesan dokter waktu ketika saya dulu masih sakit, gitu kan. Kata dokter saya begini, selama pikiran kamu masih berpikir ketakutan, selama kamu berpikir kamu itu tentang khawatir dan was-was, maka seperti itulah tubuh kamu merespon pikiran kamu. Jadi saya itu kan, yang namanya kita itu ke dokter itu kayaknya udah makanan sehari-hari gitu, atau sudah ya menjadi kebiasaan kita untuk menikmati dokter atau melihat dokter. Padahal ketika kita bertemu dengan dokter itu tidak menjadi masalah atau sama sekali gitu kan, justru lebih enak gitu ketika dengan dokter. Tapi ketika kita pulang ke rumah lagi, ya yang dirasanya juga banyak. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada satu hal yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman, bahwa kenapa sih kita itu sampai sekarang misalkan belum bisa terbebas dari anxiety atau ansietas gitu kan? Karena kita itu belum bisa musyawarah dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Kemarin saya curhat sama teman saya. Ada teman saya yang curhat, jadi kata dia, katakan Kang Dadi sama seluruh subscribernya, yang paling utama itu adalah kita harus bisa musyawarah dengan diri kita sendiri. Karena memang benar teman-teman, ya, ketika kita memang misalkan tidak bisa berunding dengan diri kita, ya memang sensasinya sangat banyak gitu kan. Sensasinya itu luar biasa kerasa gitu kan, bahkan 100% nyata gitu ya, nyata banget kerasa di dalam tubuh kita, ya. Jadi teman-teman itu harus bisa, yang namanya kita ngomong pada diri sendiri. Ke perut kita harus bisa ngomong, ke pikiran kita harus bisa ngomong, mengajak santai. Mungkin itu berunding, ya, berunding secara baik-baik, dengan sensasi juga harus berunding gitu kan. Hai perut, hari ini saya akan makan, jadilah gizi atau nutrisi atau tenaga untuk tubuh saya sendiri. Jadi jangan ketika kita mau makan kita berpikiran sudah takut. Jadi ketika kita mau berjalan atau misalkan jalan-jalan kita sudah takut. Nah, kita harus bisa belajar berunding atau musyawarah untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah berunding, yang namanya berunding itu kan enak, gitu kan. Ada sesuatu hal yang baik ketika kita sudah berunding, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita juga jangan terlalu melihat fisik kita. Jadi gini, penderita anxiety, para penderita psikosomatis, para penderita GERD itu umumnya itu selalu melihat diri sendiri, atau misalkan ke fisik gitu kan. Kok jadi ada aja hal yang aneh yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh dulu saya, ketika saya masih gemuk gitu kan, menjadi kurus seperti ini, ngelihat kulit kita itu kok kayak keriput banget gitu kan,
kemudian ngelihat fisik kita, kok saya kurus banget. Ada satu yang berbeda aja dari mata, kok alis saya dulu tidak begini nih, tapi kok sekarang begini. Jadi terlalu memikirkan diri kita, gitu kan. Kita harus berunding dengan pikiran nih. Pikiran kita harus bisa dirundingkan. Bagaimana kita bisa menerima keadaan kita, bagaimana kita bisa menerima dengan apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Contoh, ada orang yang ngomong, ya sering ya komentar-komentar di YouTube saya juga, Kang kok kurusan, kok kurusan. Saya nggak pernah memikirkan itu, gitu kan. Saya tidak pernah berpikir saya tidak takut kurus, tapi yang saya takutkan itu saya tidak sehat, gitu kan. Ya, kalau misalkan kurus, saya nggak jadi masalah. Berat badan turun pun saya nggak jadi masalah. Yang penting saya sudah bisa makan enak, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa normal lagi, sudah bisa ya berpikir bahagia lagi. Karena dengan seperti itu kita akan menjadi mungkin lebih normal lagi, gitu kan. Nah, kemudian kembali ke fisik. Ya, orang anxiety, orang GERD itu lebih memandang atau membandingkan fisiknya dengan fisik orang lain, gitu kan. Kita itu akan cepat mudah down ketika orang berbicara fisik terhadap kita. Ya, contoh kecil yang saya sebutkan tadi, gitu kan. Kalau orang psikosomatis atau GERD atau anxiety kan, ketika kok kamu kurusan, itu langsung down, gitu kan. Kok kamu agak pucat, oh itu langsung down, gitu kan. Langsung itu kita itu berpikirnya aneh-aneh, berpikirnya macam-macam. Ya, nah dari sini teman-teman harus bisa musyawarah. Dari sini teman-teman harus bisa berunding dengan pikiran teman-teman sendiri. Ada yang sakit dadanya lama, ada yang benjolan, ada yang sakit di leher, mengganjal lama di leher. Itu jangan dipikirin. Semua orang penderita anxiety, semua orang GERD itu ngalamin kayak gitu. Nanti kalau memang misalkan lambungnya sudah oke, anxiety-nya sudah oke, itu semua akan hilang. Ada yang geliangan sampai tahunan, ada. Ya, saya pun ngalamin geliangan ya, atau geliangan itu bahkan lama sekali, gitu kan. Tetapi ya sekali lagi, selama kita masih memelihara anxiety-nya, selama kita masih memelihara GERD-nya, sensasinya akan ada, sensasinya akan terus ada, akan terus muncul. Kalau misalkan kita sudah bisa membebaskan diri kita dari anxiety, dari GERD-nya, dari psikosomatisnya, maka sensasinya itu akan berkurang atau mungkin hilang. Nah, ketika teman-teman ngerasain lagi, jangan dibuat kaget, jangan dibuat pusing, biasa aja, gitu kan. Aku atau saya pernah ngalamin ini sebelumnya, gitu kan. Aku juga pernah ngalamin, tapi ya memang ternyata tidak apa-apa, gitu kan. Semua terjadi itu ya memang karena pertama kita itu tidak bisa berunding dengan diri kita. Kita tidak bisa musyawarah dengan diri kita sendiri. Harusnya kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan kehidupan baru kita. Kita kan anggaplah kita itu sebagai orang yang baru, atau orang yang dengan kepribadian yang baru, dengan harus berdampingan dengan sensasi, harus berdampingan dengan pekerjaan dan sensasi juga. Nah, di sini kita harus bisa berunding. Ada orang yang dengan sensasi tetap kerja, ada juga orang yang dengan sensasi jadi rebahan terus, ada orang yang tanpa sensasi juga rebahan, itu orang yang malas. Tapi ada orang yang memang dengan sensasi, tapi mereka mampu jalan-jalan, mampu mereka bekerja, mampu mereka main bola, mampu mereka ini itu. Kalau saya ditanya, Mas atau Kang, masih ada sensasi nggak? Oh, saya sering merasakan sensasinya, gitu kan. Karena ya saya anggap sensasi itu kayak saya dulu waktu saya sehat. Ya, saya sakit kepala, ya dulu juga kita ada sakit kepala. Saya perih di perut, ya dulu juga ada perih di perut, gitu kan. Saya kadang mata belut, ya dulu juga ada saya mata belut. Ya, semua itu ada teman-teman ketika kita dulu sehat. Cuma memang sekarang itu kita lebih berbeda dengan yang dulu. Oke, jadi intinya teman-teman harus bisa berunding dengan diri sendiri, pikiran, fisik ya, dengan orang lain juga. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Sandy, penderita asam lambung GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.